Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Asep Saifuddin dan kali ini kita akan coba melanjutkan kembali seri RESTful API menggunakan SJS-nya. Nah, sekarang kita masuk ke materi third party API. Jadi kita bakal mengincludekan REST API yang kita miliki dengan API yang dari luar gitu ya. Jadi kita akan mengincludekan API yang dari luar dengan API yang kita miliki kayak gitu. Nah, kita buka dulu aja project yang udah kita miliki ya. Teman-teman bisa tonton dulu aja video sebelumnya, nanti akan nyambung gitu. Nah, jadi kalau kita buka Postman-nya ya, kayak gini, kita buka Postman-nya. Sedangkan kita kalau get anime kan berhasil ya, kayak gini. Oh, Anatores ya, kita harus buat akun dulu nih, atau harus login dulu gitu. Tapi karena aku lupa, jadi aku register dulu aja, kayak gini, pakai post. Di sini aku masuk ke JSON aja, jadi ada email ya. Kalau nonton video sebelumnya, pasti teman-teman udah ngerti gitu ada apa aja. Email, emailnya misalnya asepsan@yahoo.com kayak gini. Baru ada username, username-nya ada asep kayak gini. Baru ada password, passwordnya asep123 aja kayak gini. Nah, teman-teman ingat kalau misalkan nggak ada role-nya nanti bakal otomatis user, tapi kalau ada role-nya kita bisa tentukan apakah user atau admin gitu ya. Jadi karena aku pengen admin gitu ya, jadi kasih role aja kayak gini, aslinya admin kayak gini. Kalau register dia bakal berhasil. Nah, kalau aku login, dia gagal dulu nih. Gagal dulu kalau login. Katanya username harusnya nggak ada dan role juga harusnya tidak ada. Kalau login nanti bakal dapat akses token kayak gini. Kita masukkan ke sini, authorization ini. Kita pilih yang bearer token kayak gini. Baru kalau kita anime gini ya, kita get anime baru dia berhasil kayak gini. Nah, kalau kita mau ngepost gimana? Kalau nambah anime gimana? Ya kita buat dulu ya di body sini ya. Jadi di body sini harusnya ada datanya. Kayak gini, misal datanya ngambil dari data JSON aja nih. Biar cepat gitu, kayak gini. Nah, kalau kita send, bakal berhasil nih nge-create. Kayak gitu. Nah, tapi kalau di body-nya tidak ada datanya gitu ya, nanti dia bakal gagal kayak gini. Katanya judul itu harus string gitu ya. Rating itu harus 0, tidak boleh di atas 10, terus juga tidak boleh di bawah 0 gitu dan lain sebagainya. Pokoknya harus adalah judul sama rating sama studio sama gambarnya kayak gitu. Nah, nanti kita bakal buat endpoint baru yang mana nanti bakal memanfaatkan si Gemini API gitu ya untuk supaya nanti bisa nge-create anime tanpa memasukkan data di body kayak gitu. Jadi kita bakal manfaatkan AI ini, menggunakan AI untuk nge-create otomatis kayak gitu. Nah, gimana caranya? Teman-teman bisa buka dulu aja browser teman-teman ya, kayak gini. Bisa cari aja di pencarian, misalkan Gemini API kayak gini. Teman-teman bisa masuk aja ke yang for developer ini. Nah, kalau udah masuk, di sini ada nih, get Gemini API kayak gini. Ini untuk nge-get Gemini-nya ya, kayak gitu. Nanti habis di get gitu ya, kita perlu nge-import gitu ya. Di sini importnya ke sebuah apa namanya? Ke sebuah function gitu ya. Tapi kalau kita nanti importnya tuh ke service kayak gitu. Nah, gimana kalau sekarang kita get dulu aja nih gimana API-nya. Kalau teman-teman belum pernah menggunakan Gemini API gitu ya, harusnya di sini bakal kosong gitu ya. Tapi karena aku udah pernah, jadi ada nih. Jadi aku bisa copy aja dari sini. Kalau belum punya gimana? Bisa create dulu di sini, create. Create gitu ya. Misalkan masukin aja nama projectnya apa gitu ya. Masukin key-nya apa gitu. Misalkan accept kayak gini. Baru di sini misalkan pilih gitu ya, create project kayak gini. Baru nanti eh, pilih aja yang create project ini ya. Masukin aja nama projectnya misal accept Sun kayak gini. Bebas nama projectnya. Lalu create project kayak gitu. Atau gini deh, biar bareng-bareng gimana kalau kita sama-sama buat API key baru ya, kayak gini.
Kalau udah, tinggal masuk aja ke sini. Baru create API key-nya ya. Tadi sini namanya apa? Set gitu ya. Create API key sini. Nah, udah kebuat. Kita bisa copy nih API-nya yang ini. Kalau dari copy gimana? Nanti kita bakal masukkan ke environment ya, ke sini, ke .env ini. Tapi kita nanti bakal komentarin dulu nih. Nanti kan bisa pakai API yang ini boleh, tapi nanti aku bakal ini aja deh, bakal ngeblurin aja. Atau kalau nggak di ngeblurin, nanti aku bakal hapus deh, kayak gitu. Nah, caranya gimana? Cara menggunakan API key ini gitu ya. Jadi kalau kita balik lagi ke dokumentasinya ya, di sini bisa masuk ke quick start yang ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dulu nih, kita perlu install dulu katanya. Perlu install SDK-nya gitu ya. Jadi di sini bahasanya SDK gitu ya. Jadi kalau di Python kayak gini installnya, kalau di JavaScript kayak gini, kalau di Go kayak gini, kalau di Java kayak gini. Beda-beda ya. Karena kita pakainya TypeScript, jadi mungkin ke JavaScript aja gitu ya. Kayak gitu. Kita bisa install dulu aja di sini. Install. Oke, kok install dulu aja kayak gini. Nah, sambil menunggu, di sini aku akan jelasin dulu ya, bentar aja. Di sini teman-teman perlu import dulu nanti ke service-nya. Nanti kita bakal buat service gitu. Nah, di sini yang menarik. Jadi kalau misalkan sebelumnya kalau kita ke modul sini, ini kan kalau kita nge-get gitu ya, nge-get service, nge-get environment gitu ya. Ini kan pakai proses .env gitu ya, dot apa nama variabel environmentnya gitu kan. Nah, tapi kalau di Gemini kita pakai instance kayak gini. Jadi nanti ini otomatis nih, otomatis bakal ngebaca variabel environmentnya, variabel environment Gemini API key kayak gini, kayak gitu. Ngerti nggak? Jadi kalau sebelumnya, kalau kita ngambil proses NV-nya, ngambil proses NV-nya kayak gini nih, itu ngambilnya kan pakai proses .env kayak gini kan. Tapi kalau misalkan di Gemini ini, kita langsung instance kayak gini, yang mana ini otomatis ngambil variabel environment Gemini API key kayak gitu. Jadi kita nanti pakai nama key, nama key dari variabel environmentnya itu ini .env ini kayak gini. Jadi wajib Gemini API key. Kayaknya wajib Gemini API key kayaknya. Nah, kalau udah, kita lihat lagi ya ke dokumentasinya. Jadi di sini katanya gini, thinking itu by default on gitu ya. Jadi by default tuh on, kayak gitu. By default nyala thinkingnya gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu memprioritaskan kecepatan dan meminimalisir cost gitu ya, kamu bisa mendisable fitur thinkingnya kayak gini. Bisa mendisable fitur thinkingnya. Kalau sebelumnya di sini kan nggak ada ya, nggak ada thinkingnya, nggak di default, nggak di disable gitu ya. Tapi kalau mau disable bisa kayak gini. Ini supaya nanti teman-teman bisa memprioritaskan kecepatan atau minimalisir cost gitu ya. Nah, bedanya apa sih thinking dengan non thinking gitu ya? Jadi kalau kita ke Open AI Compatibility ini, jadi kalau thinking itu nanti dia bisa menyelesaikan problem yang lebih kompleks kayak gitu. Nah, lalu si Gemini juga bisa ngapain aja sih gitu ya. Ini aku akan jelasin lagi. Jadi si Gemini ini dia bisa thinking ya, bisa menyelesaikan problem yang lebih kompleks kayak gitu ya. Kalau menyalakan thinkingnya, lalu juga bisa streaming. Streaming ini artinya teman-teman bisa membuat responsnya itu bukan satu message gitu ya, tapi beberapa message kayak gitu misal. Kayak gini, misal ada message-nya itu ada ini, terus ini gitu. Jadi responsnya itu bisa satu-satu gitu. Jadi nggak langsung satu blok message kayak gitu. Jadi bisa satu-satu. Jadi teman bisa membuat responsnya itu muncul satu persatu kayak gitu. Itu juga bisa juga. Lalu bisa menggunakan function calling. Jadi Gemini API juga nanti bisa memanfaatkan si function calling. Contohnya di sini memanggil function untuk weather atau untuk cuaca kayak gitu. Lalu bisa image understanding gitu ya. Maksudnya gimana? Kalau kita lihat ke sini ya, ke Gemini gini ya. Nah, di sini ini kan ada fitur tambah yang ini ya. Kalau kita lihat di sini bisa upload nih, upload file gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa juga buat fitur yang sama kayak gini, tapi versi gambarnya.
Jadi nanti bisa upload gambarnya, baru di sini bisa masukkan deskripsikan gambar ini gitu ya, kayak gitu. Itu juga bisa juga. Lalu bisa generate image, tapi generate image ini hanya untuk yang paid tier atau untuk yang tier berbayar kayak gitu ya. Jadi kalau image understanding ini gratis, tapi kalau generate image itu dia berbayar kayak gitu. Lalu juga bisa audio understanding gitu ya. Jadi teman bisa juga buat fitur yang kayak gini nih. Fitur upload atau fitur menggunakan mikrofon kayak gini. Nanti bakal di bakal di convert dulu ke teks gitu ya, baru nanti terjemahkan gitu ya. Atau bakal dilakukan perbandingan atau bakal dilakukan apapun lah gitu. Yang teman-teman gunakan untuk fitur atau untuk kebutuhan teman-teman gitu. Misal teman-teman pengen buat fitur kayak gini nih. Jadi teman-teman bisa ya buat fitur yang kayak gini, buat UI-nya dulu, baru di sini menggunakan si fitur audio understanding ini. Nanti ketika udah diklik gitu ya, dinyalakan gitu ya, baru nanti teman-teman misal ngomong gitu ya, di sininya ngomong gitu ya. Aku berbicara. Nah, nanti bisa buat kayak gini nih, kayak gitu. Nah, lalu ada juga structure output. Nah, structure output ini maksudnya nanti teman-teman bisa juga membuat outputnya itu structure gitu ya. Jadi bisa buat objek, bisa buat array objek gitu ya, bisa buat string gitu ya, atau bisa buat array gitu, itu juga bisa juga. Kalau ada embedding gitu ya. Embedding ini artinya teman-teman bisa membandingkan satu teks dengan satu teks lainnya, kayak gitu. Kalau ada fitur-fitur lainnya nih yang bisa teman-teman ulik-ulik lagi kayak gitu. Nah, untuk supaya lebih memperjelas dan juga supaya lebih singkat waktunya, gimana kalau kita langsung mulai aja tutorialnya ya. Jadi di sini kita buka dulu project yang sebelumnya ya. Ini aku udah include kan nih API key Gemini-nya kayak gitu. Teman-teman boleh pakai yang ini atau nanti aku akan hapus saja deh biar teman-teman nanti menggunakan API key teman-teman sendiri kayak gitu ya. Jadi di sini aku bisa buat dulu endpoint-nya. Tapi sebelum itu ada yang perlu kita install lagi ya. Kita perlu install lagi satu lagi. Selain install Google Gen AI-nya ya, kita install lagi satu lagi, yaitu si config gitu ya. Kenapa sih kita perlu install config gitu ya? Kalau kita lihat ke sini, ini kan dia environment-nya bakal kebaca gitu ya, bakal ngebaca environment-nya itu kan pakai ini kan. Nanti si Gen AI-nya itu nyari environment atau variable environment yang namanya Gemini kayak API key gitu ya. Nah, problemnya adalah di Nest.js itu by module gitu. Jadi kita perlu install config nih supaya nanti akan membiarkan gitu ya terbaca environment API key yang tidak kita includekan secara proses.env kayak gini. Jadi karena nanti kita proses env-nya itu tidak langsung kayak gini, tapi langsung nge-instantiate kayak gini, kita perlu install modul. Perlu install config, sorry. Karena nanti eh, perlu gitu ya. Kenapa perlu? Karena kita kan pakai Nest.js gitu ya. Yang mana Nest.js ini by module gitu. Jadi nanti supaya Nest.js-nya bisa ngebaca nih gitu. Oh iya ternyata si eh, new Google Gen AI ini adalah sebuah instance dari variable environment Gemini API key kayak gitu. Jadi kita perlu install dulu nih di sini. npm install at nest.js slash config kayak gini. Jadi ini intinya untuk supaya nanti kita nanti bakal buat config module nih untuk environment-nya kayak gitu. Supaya nanti bisa ngebaca ya, membaca variable environment yang mana di instance dari Google Gen AI-nya kayak gitu. Sekarang kita buat dulu sebuah endpoint-nya ya. Jadi di sini aku bisa buat endpoint-nya, misal di app controller aja di sini. Di sini aku copy aja, di sini aku copy aja dari nambah deh. Aku copy aja dari tambah kayak gini. Sini aku ganti misal anime slash Gemini kayak gini. Sini aku ganti juga jadi otomatis deh, otomatis kayak gini. Di sini karena nanti kita buatnya itu tidak ada apa tidak memasukkan sebuah body gitu ya. Jadi sini aku bisa hapus aja badinya. Nanti ditanya juga nanti bakal ngambil dari service yang kita buat nanti ya. Sini biasakan untuk sementara kasih aja ini dari anime otomatis. Misal dari kayak gini dulu aja. Jadi kalau aku ke Gemini kayak gini,
Aku send, dia bakal tampil nih. Aku jalanin dulu ya. npm run start dev kayak gini. Aku send, dia bakal tampil. Oke, aku send, dia bakal tampil kayak gini. Nah, sekarang kita bakal buat service-nya. Jadi di sini aku bisa buat service baru ya. Di sini service baru. Jadi masukkan aja, misal nama service-nya adalah anime.gemini.ts kayak gini. Bebas sih namanya. Sini kita perlu injectable dulu ya. Injectable kayak gini. Baru kita buat kelasnya ya. Misalkan namanya export class. Misal kelasnya namanya anima service saja. Kayak gini. Nah, di sini kita perlu instance dulu ya. Kita perlu manggil dulu nih. Nanti kita instance-nya itu di control di constructor, sorry. Nanti kita instance-nya di constructor, tapi kita panggil dulu ya si AI-nya gitu ya. Atau si eh, Google Gen AI-nya kayak gitu. Jadi sini aku bisa panggil dulu. Jadi di sini aku bisa private kayak gini. AI baru dari mana? Dari Google Gen AI ya. Di sini Google Gen AI kayak gini. Nah, kalau udah, kita buat konstruktornya. Konstruktor. Nah, di, di dalam sini kita bisa injek model dulu. Jadi, injek model. Apa yang diinjek? Animenya, ya, model anime gitu. Yang diinjek adalah model anime. Baru kita kasih propertinya. Private. Misal nama propertinya itu adalah anime model kayak gini. Yang type of-nya adalah anime kayak gini. Nah, di sini kita perlu instance dulu si Google Gen AI-nya. Jadi di sini aku bisa this.ai sama dengan new si ini ya, sama persis kayak gini. Google Gen AI kayak gini. Kita instance nih, kita lakukan instansiate untuk Google Gen AI-nya kayak gitu. Yang mana ini ya membaca otomatis kayak gini. Aku kasih komentar aja di sini. Atau aku kasih komentarnya ini aja di bahasa Indonesia aja ya. Jadi ini instance untuk env ini, env ini kayak gitu. Jadi ini untuk instance si variabel Gemini API key-nya. Sekarang atau selanjutnya kita ngapain? Kita buat metodenya ya. Kita buat metodenya. Jadi di bawah konstruktor kita buat metodenya. Misal kasih aja metodenya itu adalah anime generated otomatis gitu ya. Kayak gini. Lalu baru di sini kita masukkan promnya ya, atau masukkan gini dulu ya, masukkan modelnya dulu, masukkan modelnya. Nah, di sini kita masukkan dulu ya modelnya gitu ya. Jadi masukkan dulu modelnya nih. Jadi masukkan model kayak gini. Nah, sebetulnya model ini bukan hanya Flash aja, tapi ada juga yang versi Pro-nya. Tapi aku pakai yang Flash aja ya, kayak gitu. Baru setelah model, kita ngapain? Kita buat promnya dulu ya. Kita buat promnya dulu nih. Jadi kita bisa cons prom kayak gini. Bebas sih nama promnya, nama variabel promnya bebas. Jadi misal promnya kayak gini. Aku bukan prompter yang hebat banget gitu, jadi aku akan coba semaksimal mungkin untuk menghasilkan output yang diinginkan kayak gitu ya. Jadi misal kayak gini. Nah, teman-teman bisa lebih baik lagi kalau teman-teman explore sendiri ya. Jadi di sini aku bisa bilang buatkan uh, objek gitu ya, anime Jepang gitu ya, dan manhwa deh, dan manhwa juga boleh ya. Dan manhwa gini bukan sih tulisannya, harusnya gitu ya. Dan manhwa yang eh, apa ya, yang outputnya adalah objek dan harus mengikuti struktur
sebagai berikut. Jadi kayak gini nih, aku bisa kasih dari sini aja. Tuh, nanti aku bakal sesuaikan aja judulnya apa, studinya apa, gambarnya apa gitu ya. Atau aku tambahin lagi deh promnya di sini ya. Juga hanya objek aja yang ditampilkan kayak gini. Jadi kita pengennya objek aja nih yang dikembalikan, jangan data lainnya gitu ya. Karena kan kalau kita misalkan minta gitu di sini ya, eh, buatkan aku objek gitu ya. Buatkan aku objek anime dengan struktur ini gitu misalnya. Ada apa namanya? Ada judul, lalu ada apa lagi? Rating ya, rating, lalu ada eh, studio ya, studio, lalu ada gambar gini ya. Buatkan hanya objek aja kayak gini. Coba dulu ya. Nah, hasil nih kayak gini. Tapi biasanya kan kalau misalkan kadang-kadang ya ada apa namanya? Ada output lain kan di atasnya kan atau di bawahnya gitu kan. Tentu saja aku akan buatkan kayak gitu kan. Tapi di sini ternyata berhasil sih. Oke, sekarang gimana kalau kita coba langsung aja ngebuat ininya ya, jangan atau konten gitu ya. Jadi sini aku bisa ganti dengan judul anime kayak gini. Lalu kasih ratingnya, misal ratingnya adalah ratingnya harus dari 0,0 sampai 10,0 gitu ya. Buat eh, ada nilai ini, buat nilai akhirnya ada 1 sampai 9 gitu ya. Contoh kayak gini, 9,7 kayak gini ya. Semoga-moga AI-nya ngerti gitu. Studionya kita kasih aja eh, studio dari judul animenya. Nah, gambarnya, karena gambarnya kita bakal combine dengan pollination, jadi di sini aku ganti aja dengan deskripsi ya. Nanti kita bakal gambarnya, nanti bakal kita encoding sehingga deskripsinya jadi prompt pollinationnya, kayak gitu. Jadi di sini aku ganti jadi deskripsi gambar, kayak gini. Sini kasih aja promptnya, misal kayak gini. Ini adalah deskripsi dari judul animenya, kayak gitu. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya, kalau udah kita bisa apa namanya? Kita bisa membuat responsnya ya. Jadi kayak gini nih responsnya. Maksudnya kayak gini. Kita bisa buat responsnya kayak gini. Tapi kita coba masukkan ke try and catch aja kali ya. Jadi kayak gini. Masukkan ke try and catch gitu ya. Kalau sukses bakal nampil responsnya, tapi kalau gagal bakal nampil errornya kayak gitu. Jadi di sini aku bisa masukkan ke dalam variabel aja si responsnya, misal const response kayak gini. Responsnya itu dari mana? Dari await this dot AI dot model dot generate content. Ini ngambil dari mana? Ngambil dari instance ini ya, kayak gini. Ngambil dari instance ini. Nah, baru di sini aku bisa nih kasih beberapa properti gitu ya. Yang wajib propertinya ada dua, pertama model, kedua konten. Dari sini aku bisa kasih model, modelnya dari mana? Model dari sini ya, model ini. Ini masukkan ke variabel dulu,
Modelnya ngambil dari model, lalu baru kontennya, contents. Nah, karena kita pengen contents-nya itu, hasilnya atau outputnya itu array of object gitu ya. Jadi di sini aku bisa kasih role-nya dulu, role gitu ya. Di sini role, maksud role di sini tuh bukan role yang ini ya, bukan role yang di developer ini, bukan, bukan, iya bukan yang ini. Tapi role ini maksudnya siapa yang akses gitu ya. Jadi di sini kasih aja user kayak gini. Jadi user yang akses nih, atau user yang memerintahkan kayak gitu ya. Lalu value kedua adalah apa namanya, wadahnya gitu. Kasih aja parts kayak gini. Wadahnya itu array of object. Jadi teks kayak gini. Dari mana? Dari prompt ya, kayak gini. Jadi wadahnya adalah array of object yang mana teksnya ngambil dari si prompt-nya. Kayak gitu. Variable model is not before assignment. Atau gini deh, biar lebih enak gitu ya. Kita kasih gini aja deh. Langsung aja kali ya. Tuh, kayak gini aja deh, biar lebih cepat kali ya. Nah, sekarang kita pengen tambahkan config-nya gitu ya. Kenapa sih kita perlu tambahkan config? Karena kita pengen literally yang dimasukkan atau yang dibuat adalah si response-nya itu adalah JSON kayak gitu. Jadi sini aku bisa config gini ya. Jadi kasih response type-nya itu adalah JSON kayak gini. Baru kita kasih skemanya dulu juga deh. Response skema. Misalkan skemanya itu tipenya objek gitu ya. Lalu propertinya itu ada judul, rating, studi, sama deskripsi gambar misal. Jadi ada judul, yang mana tipenya adalah string ya. Lalu ada rating, tipenya number. Lalu ada studio, tipenya string. Lalu ada deskripsi gambar kayak gini ya. Nah di sini kasih koma nih, biar tidak error kayak gitu. Nah, kalau teman-teman pengen memastikan kalau judul, rating, studio, sama deskripsi gambarnya harus ada gitu ya, teman-teman bisa kasih required di sini. Required. Harus ada judulnya, harus ada ratingnya gitu ya, harus ada studionya, harus ada deskripsi gambarnya gitu ya. Nah, di sini kenapa error? Karena katanya pakai titik dua harusnya kayak gini. Ini kayak gini. Tuh, kalau udah, baru kita bisa cek dulu ya responsnya ada atau enggak. Jadi di sini aku bisa ya. Jadi di sini aku bisa pakai pengkondisian ya. If jika si responsnya, response.text-nya gitu, sorry, itu tidak ada atau kosong, kita bakal throw exception gitu ya. So exception yang kita gunakan adalah internal server exception kayak gini deh. Cek aja gitu. Jadi misal eh, response tidak ada kayak gitu. Nah, baru selanjutnya kita parse dulu si responsnya itu ke JSON kayak gitu ya. Jadi di sini aku bisa masukkan ke dulu ke variabel ya si response text-nya cons apa namanya misalkan ya response anime kayak gini aja. Kita ambil dari response.text kayak gini, baru kita kasih cons eh, parse to JSON deh. Ini bebas sih nama variabelnya. Aku mikirnya yang udah deskripsikan aja. Di sini ngeparse-nya dari JSON, dot parse, apa yang di parse, si response animenya.
Kalau udah ke parse, kita ngapain? Nah, kalau di parse, kita coba lihat dulu di sini. Ini kan ada deskripsi gambar ya. Yang mana di sini, di JSON ini, ya kan gambar ya, bukan deskripsi gambar gitu. Nanti kita bakal include-kan deskripsi gambarnya dengan pollination kayak gitu. Jadi di sini aku bisa ambil dulu nih deskripsi gambarnya. Kita encoding dulu ya. Jadi di sini aku bisa const encoding gambar. Kita ngambilnya gimana? Pakai encoding URI komponen kayak gini. Apa yang di encode? Si parse JSON-nya, si deskripsi gambarnya. Begini. Kita ngambil deskripsi gambar dari parse JSON kayak gitu. Kalau aku kasih keterangan gitu ya, melakukan atau mendapatkan deskripsi gambar gitu ya. Kalau udah, kalau udah kita encode gitu ya, atau kita dapatkan deskripsi gambarnya, kita ngapain? Kita buat eh, ini, kita buat gambarnya, URL gambarnya menggunakan pollination. Jadi kita nge-combine deskripsi dari AI dengan pollination AI kayak gitu. Jadi di sini aku coba buat copy dulu aja si link link pollinationnya kayak gini. Aku masukkan ke sini ya. Aku buat variabel dulu, sorry. Const, misal nama variabelnya itu adalah pollination. Di sini aku ganti aja ke backtick kayak gini. Nah, di sini promnya aku ganti, bukan attack on Titan. Aku ganti. Ganti dengan apa? Dengan ini ya, dengan gambar ini. Dengan encoding gambar ini. Kayak gitu. Nah, kalau udah gimana? Kalau udah, sekarang kita baru kasih returnnya ya, kita return gitu ya. Atau biar lebih PW gitu ya, biar lebih PW gimana kalau kita buat interface dulu gitu. Karena kan nanti bakal yang kita return adalah returnnya itu return objeknya kan. Kita nanti bakal return objek gitu. Nah tapi karena kita nanti bakal buat objeknya, yang mana kita objeknya nanti bakal kita return, kan tipe itu kalau di TypeScript itu ya, kita bisa mengincludekan tipenya ke dalam interface gitu kan. Nah, jadi biar lebih PW, kita coba buat interface-nya dulu ya. Biasanya aku bisa kasih types di sini. Aku bisa buat folder types di sini untuk menampung seluruh interface kayak gitu ceritanya. Di sini kasih aja apa namanya? Anime.interface.ps kayak gini. Di sini kita bisa buat interface-nya ya untuk objek response animenya gitu. Jadi di sini aku bisa export interface, misal nama interface-nya itu adalah anime interface kayak gini aja. Bebas sih namanya. Interface-nya misal objeknya itu judulnya wajib string gitu ya. Judul wajib string. Lalu rating gitu ya. Ratingnya wajib gambar. Lalu eh, studionya wajib string juga. Lalu gambarnya wajib string juga. Kayak gini. Sehingga di sini kita bisa buat objek nih. Kita bisa buat objek di sini. Ini aku kesini dulu deh. Const new obj kayak gini ya. Kita kasih tipenya pakai interface tadi. Si anime interface ini. Jadi di sini anime interface kayak gini. Nah, baru di sini kasih tipe-tipenya atau kasih value-value-nya, key sama value-nya gitu. Jadi ada judul, ngambil dari mana? Ngambil dari parse JSON dan judul. Lalu ada apa lagi? Ada rating ya. Rating ngambil dari mana? Ngambil dari parse JSON, rating kayak gini. Lalu ada apa lagi? Studio ambil dari parse JSON studio kayak gini. Lalu ada gambar ya. Gambar ngambilnya dari pollination. Jadi sini gambar
ambilnya dari pollination kayak gini. Nah, baru kita return ya di sini ya. Atau kita konsol dulu ya, console.log gitu ya. Si eh, new obj-nya kayak gini. Kita kasih aja sini ini new obj kayak gini. Kita return, kita returnnya gini. Returnnya kita manfaatkan si model ini ya. Jadi di sini return this dot anime model dot create. Kita karena kita mau meng-create gitu ya. Karena nanti kita bakal masukkan ke database kayak gitu. Jadi di sini apa yang di-create? Si new obj-nya kayak gini. Sini ada error nih. Jadi katanya argument types gitu ya. Interface is not assignable to parameter types optional anime null property of anime. Nah, jadi di sini katanya kita kasih tipe di sini ya. Jadi S gitu ya, anime kayak gini. Tipenya anime, objek anime, tipenya anime kayak gitu. Jadi nge-interface ini untuk menghasilkan tipe objeknya, kalau sini objeknya juga tipenya si anime kayak gini. Lalu di sini kita kasih catch-nya atau kasih errornya gitu ya. Misal catch-nya itu kasih aja throw new exception, misalkan internal server error gitu ya. Kayak gini. Errornya misal kasih aja AI model gagal membuat apa? Membuat anime gitu ya. Anime objek gitu ya. Misal kayak gini aja. Nah, kalau udah kita ngapain? Kita perlu include kan ya di sini. Kita ganti nih ininya. Jangan kayak gini ya API service ini. Tapi yang kita ganti bukan di API service. Kita akan manfaatkan yang ini. Si kelas anime service ini. Tapi yang perlu kita make sure adalah di sini kita perlu import dulu ya. Atau kita perlu buat eh, propertinya dulu ya. Jadi di sini aku bisa eh, private gitu ya. Misal nama propertinya itu adalah anime service. Ambil dari mana? Ambil dari anime service. Kayak ini. Sehingga di sini aku bisa ganti nih. Jadi this dot anime service dot metodenya si anime generate otomatis ini. Di sini tidak memasukkan variabel sama sekali atau tidak memasukkan si properti atau si parameter sama sekali gitu ya. Kenapa? Karena di sini juga kita tidak memasukkan gitu ya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita perlu melakukan import juga di modulnya ya. Karena kan kalau di Nest.js ini by modul gitu ya. Karena semuanya itu terpacu kepada satu modul itu si akhirnya modul gitu. Ya betternya kita buat modul-modul sendiri untuk service-service masing-masing gitu ya. Jadi di sini kita bisa import dulu modulnya ke provider ya. Jadi kita kasih apa tadi namanya anime service ya kayak gini. Jadi di sini kan aku tadi udah make sure ke teman-teman gitu ya. Karena di Nest.js ini by modul sehingga kalau misalkan di sini kita import si apa environment variabelnya itu secara otomatis gitu ya menggunakan Google GenAI ini sehingga kita perlu nih gitu ya perlu ngebaca gitu perlu ngebaca si environmentnya karena kan di sini ada environment key-nya ya yaitu si Gemini API key ini gitu ya tapi di sini kita manfaatkan otomatis nih secara otomatis gitu ya menggunakan instance kayak gini sehingga di sini di anime service ini atau di API modul sini sorry kita perlu buat yang namanya config modul dot forward kayak gini. Di sini value yang wajib itu adalah env path-nya kayak gini ya. Path-nya dari mana? Dari .env kayak gini. Jadi ini supaya nanti bisa membaca gitu ya. Membaca file .env ini gitu. Supaya nanti oke gitu ya. Ada eh, file env nih gitu ya. Yang mana ini adalah file path-nya nih gitu ya. Supaya nanti bisa ngebaca nih NCS-nya gitu ya. Oke, ada file .env gitu ya. Nanti kita bakal baca gitu ya ke seluruh eh, modul gitu ya. Jadi sini bisa kasih is global kayak gini.
Jadi ini artinya ngebaca ke seluruh modul gitu ya. Jadi nanti di sini maksudnya adalah eh, config modul ini bakal ngebaca file.env ini untuk digunakan ke seluruh modul. Yang mana kalau modulnya di sini cuma satu ya udah modul si AVM modul aja kayak gitu. Dan sekarang kita coba dulu ya, apakah udah jalan atau belum gitu. Di sini aku bisa jalanin dulu, bisa new HTTP request ini. Sini aku bisa localhost anime ini untuk get dulu anime jalan atau enggak. Atau gini deh, jadi di sini aku bisa send kayak gini. Nah, dia berhasil nge-create ya. Padahal di sini tidak ada body sama sekali. Kalau kita buat masuk ke database ini, kita refresh, dia juga bakal ketambah kayak gitu. Kalau aku coba send lagi di sini ya, di apa namanya postman-nya aku send lagi. Ini agak lama ya. Kenapa agak lama? Karena ngambil dari Gemini-nya dulu ya. Baru kita buka lagi di sini, kita refresh lagi, ketambah juga kayak gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan ya teman-temannya. Kurang lebih mohon maaf. Aku juga tadi belibet-belibet ngomongnya, mohon maaf banget ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.